Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 yang berbunyi, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mengakhiri pertandingan hingga capai garis akhir. Pengalaman hidup bagi setiap pribadi orang tentu saja berbeda-beda, dan pribadi orang yang bijak dan dipenuhi oleh hikmat Tuhan Yesus Kristus akan selalu belajar dari pengalaman-pengalaman pribadi. Segala bentuk peristiwa atau kejadian pada awal tahun 2021 hingga awal tahun 2022 hari ke-8 hari ini, kita umat manusia milik Tuhan Yesus Kristus dan dunia secara keseluruhan pasti memiliki pengalaman yang tidak bisa dan tidak dapat dilupakan seumur hidup kita tentang hadirnya wabah atau pandemi COVID-19 ini. Seiring berjalannya waktu, maka pertanyaan yang sering kali muncul di benak kita, seluruh umat manusia di muka bumi ini adalah, sampai kapankah wabah atau pandemi COVID-19 ini akan menghilang dari kehidupan kita umat manusia di dunia ini, dan seberapa besarkah dampak yang akan ditimbulkannya lagi? Jawabannya tidak seorang pun akan dapat mengetahuinya. Sesungguhnya harus kita akui bahwa tidak semua pribadi atau keluarga kita siap sedia untuk menghadapi perubahan. Nas renungan firman Tuhan hari ini adalah perlu mengambil suatu makna pembelajaran yang indah yang harus kita dapatkan dari pengalaman hidup pelayanan kita, baik itu juga yang boleh kita pelajari dari pengalaman pelayanan nabi-nabi perjanjian lama, seperti salah seorangnya adalah Nabi Elia, maupun di perjanjian baru kita perlu banyak belajar dari pengalaman pelayanan Rasul Paulus yang sudah dan akan terus kita jadikan sebagai inspirasi, maupun juga yang tetap bisa kita pakai mendorong kita untuk melaksanakan pelayanan di dalam hidup kita selagi kita masih diberi hidup hingga akhir masa pelayanan kita di masa yang akan datang. Akan tetapi kita harus sadari betul bahwa dapat saja kita memiliki pengalaman tentang ketidaksiapan di dalam menghadapi tekanan kehidupan dari luar diri kita sendiri, dari dalam diri pribadi kita, maupun keluarga kita sendiri. Sebagaimana Rasul Paulus telah begitu menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjalankan tugas pekabaran Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus di dalam melayani Tuhan melalui dan di dalam umatnya. Dan kita juga harus berusaha selalu menunjukkan akan ketaatan, kesetiaan kita hanya pada perintah dan menuruti hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja. Sesungguhnya iman percaya dari diri pribadi, setiap orang dari diri kita yang mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, dan kita akui sebagai anak-anak dari Tuhan Allah Bapa kita, khususnya dikala pada saat kita sedang menghadapi tekanan, permasalahan, atau pergumulan kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang diuji dalam hal yang bersangkut paut dengan kesetiaan, kekuatan, dan keteguhan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya perlu juga untuk kita sadari
bahwa pada saat kita mengalami tekanan hidup, maka marilah kita tetap harus berseru dan sekaligus berserah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan sepenuh akal budi kita umatnya ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena di dalam menjalani maupun melaksanakan kehidupan kita ini, kita tidak sendirian, dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus-Nya pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan itu tepat pada waktunya. Panggilan Tuhan Yesus Kristus bagi kita tidak akan berubah, di mana agar kita mau menyelesaikan perjalanan kehidupan kita ini harus tetap hanya dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam terus beriman percaya kepada diri Tuhan Yesus Kristus hingga sampai pada batas akhirnya kelak. Oleh sebab itu mari kita tetap beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan pastilah bahwa kita akan senantiasa bertindak indah pada waktunya sesuai dengan yang direncanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di luar rumah, di dalam persekutuan ibadah kita bersama selaku umat maupun jemaatnya, dan juga di luarnya. Kami percaya bahwa kita juga sungguh-sungguh harus serahkan kepada hadirat Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, kiranya dapat memberikan kekuatan maupun keteguhan iman kami di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami, di dalam diri pribadi, keluarga, maupun juga di dalam hidup persekutuan jemaat-Mu, supaya di dalam kami juga melaksanakan pelayanan itu boleh mengakhiri suatu pelayanan bagaikan suatu pertandingan hingga capai garis akhir kelak. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ingin serahkan seluruh pergumulan kami, bahkan sakit penyakit yang mungkin masih ada dalam diri kami ini biarlah hanya sesuai dengan mujizat kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.